Piala AFF 2022. Tiga hal yang bikin Shin Tae-yong belum juga rilis skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia belum juga merilis skuad untuk Piala AFF 2022, padahal beberapa negara lain seperti Thailand dan Singapura sudah melakukannya. Kurang lebih sebulan lagi Piala AFF 2022 digelar. Sementara pendaftaran pemain paling lambat adalah tanggal 20 November tahun 2022 untuk Piala AFF 2022. AFF mempersilahkan setiap tim negara untuk mendaftarkan 75 pemain sebagai kuota sementara. Nantinya dari 75 pemain itu hanya 23 nama yang bisa membela tim negara di Piala AFF 2022. Deadline pemilihan 23 nama pemain untuk Piala AFF 2022 sampai H1 pertandingan. Namun hingga Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, Timnas Indonesia belum juga merilis skuadnya. Kemungkinan, Shin Tae-yong masih merasa kebingungan untuk memilih skuadnya terutama dengan keadaan yang berkembang saat ini. Berikut ini adalah tiga hal yang bikin Shin Tae-yong belum juga rilis skuad untuk Piala AFF 2022. 1. Liga Mandek. Mandeknya liga tak bisa dipungkiri bikin Shin Tae-yong kesulitan memilih pemain karena tak ada kompetisi antar pemain lokal. Sehingga tidak ada parameter atau indikator yang bisa membuat seorang pemain layak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Pemain yang pernah dipanggil sebelumnya juga tidak memiliki kebugaran, match fitness, akibat lamanya tak bertanding. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus pilih-pilih lagi dalam menentukan pemain untuk Piala AFF 2022. 2. Pemain abroad harus tampil. Mandeknya liga lokal membuat Shin Tae-yong harus memaksimalkan pemain yang berkarir di luar negeri untuk jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sayangnya ajang Piala AFF 2022 adalah agenda non-FIFA sehingga klub berhak tak melepas pemainnya. PSSI dalam hal ini harus berusaha melobi pemain-pemain abroad agar bisa tampil di Piala AFF 2022. Beberapa pemain abroad di skuad Timnas Indonesia diantaranya adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani. Kemungkinan, Shin Tae-yong perlu memastikan seluruh pemain abroadnya bisa tampil di Piala AFF 2022 terlebih dulu. 3. Pemain naturalisasi. Selain pemain abroad, pemain naturalisasi juga masih jadi tanda tanya apakah bisa bermain di Piala AFF 2020 atau tidak. Masalahnya, dua pemain yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal disumpah WNI untuk bisa bermain di Piala AFF 2022. Namun hal itu belum juga dilakukan sehingga membuat status mereka masih belum WNI. Kami memprediksi Shin Tae-yong juga masih menunggu perkembangan naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jika selesai sebelum deadline, Shin Tae-yong bisa memasukkan dua pemain naturalisasi tersebut ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kedua pemain naturalisasi akan disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Dengan selesainya sumpah tersebut, maka mereka berdua akan disahkan menjadi warga negara Indonesia. Ketua Umum PSIL, Muhammad Iriawan, menjelaskan jika Jordi Amat dan Sandy Walsh akan menjalani sumpah WNI pada tanggal 17 November tahun 2022. Ketum PSSI menyampaikan kabar ini melalui laman Instagram pribadinya melalui unggahan pada Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Dalam unggahan tersebut dia mengunggah foto kebersamaan dengan Sandy dan Jordi.
Muhammad Iryawan menjelaskan jika kepastian ini disampaikan setelah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham mengabarkan, jika Jordi dan Sandi akan menjalani Sumpah WNI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan kepres terkait naturalisasi kedua pemain tersebut. Saya baru saja mendapatkan kabar bahwa hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat akan disumpah oleh Kemenkumham sebagai warga negara Indonesia, tulis Muhammad Iryawan. Demi melancarkan proses ini, Jordi Amat dan Sandy Walsh diharapkan segera datang ke Indonesia. Hal ini memastikan jika kedua pemain tersebut akan menjalani Sumpah WNI secara offline. Untuk itu, saya telah meminta Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk segera datang ke Indonesia, sambungnya. Pria yang biasa disapa Iwan Bule ini berharap jika kedua pemain tersebut bisa memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong. Mereka juga diproyeksikan akan tampil di Piala AFF 2022. Sementara batas pendaftaran pemain untuk turnamen tersebut baru ditutup pada tanggal 20 November mendatang. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan hal baik ini. Semoga dengan bergabungnya Sandi dan Jordi, akan menambah kekuatan timnas, pungkasnya.